Bayangkan kalian sedang berada di negara asing, tidak mengenal siapapun, tidak mengerti bahasa mereka, lalu dalam sekejap kalian dituduh melakukan kejahatan yang bahkan gak pernah kalian lakuin. Semua bukti seolah mengarah pada kalian. Tidak ada yang mau mendengar penjelasan, gak ada yang mau percaya, dan sebelum sempat membela diri, kalian udah dijebloskan ke penjara. Bukan penjara biasa, melainkan tempat yang dikuasai oleh kekerasan. Tempat di mana hukum gak lagi berarti. Di sana setiap hari adalah pertarungan. Bukan hanya melawan narapidana lain, tetapi juga melawan rasa putus asa, melawan sistem yang korup, dan melawan waktu yang terus berjalan dalam film The Lockdown. Cewek yang di mobil ini namanya Charlie, diperanin sama Katie Lotz. Dia nih seorang jurnalis media yang lagi memantau suatu lokasi di pinggiran kota yang sangat kumuh dan sering ada komplotan orang jahat buat melakukan kejahatan di situ. Charlie lagi ditemenin sama rekan kerjanya tuh di mobil, namanya Wells. Charlie nih bukan sekedar jurnalis biasa. Pas memantau dan ngeliat kejahatan dari dalam mobil, Charlie ngerasa emosi dan gregetan banget. Dia mau membantu dan membela korban kejahatan yang ada di pinggiran kota kumuh itu, karena di dekat tempat itu juga nggak ada polisi atau petugas keamanan yang berjaga. Tiba-tiba Charlie minta Wells buat laporin kejadian di depan mereka itu ke polisi. Tapi si Charlie sendiri juga mau melawan komplotan orang jahat di tempat itu. Jadi dia nunggu polisi, tapi sambil membantu korban juga. I am a journalist. I have footage of this entire thing, and my partner has already called the police. Yeah. So I suggest you get out of here before the cops arrive. Di situ Charlie bener-bener jadi cewek jagoan banget. Dia bisa ngelawan komplotan orang jahat yang ada di situ. Dia sendirian dan berani ngelawan siapapun yang main fisik sama dia. Padahal Charlie main tangan kosong di sini, tapi dia nggak bisa diraguin. Untungnya pas Charlie udah mulai capek, Wells datang ke Charlie dan bilang kalau polisi udah datang dan Charlie harus berhenti berantem. Wells langsung ajak Charlie balik lagi ke dalam mobil. Tapi besok paginya Charlie malah ditegur sama atasannya nih. Bahkan Charlie diskors dari pekerjaan selama 2 minggu tanpa dibayar gaji karena ketahuan main fisik sampai bikin bonyok pelaku. Ironis banget kan? Padahal di situ situasinya Charlie lagi membantu korban. Wait, what? Now I'm gonna get fired for protecting this woman? Udah didebatin panjang lebar, tetap aja atasan Charlie nggak mau diajak negosiasi. Jadi ya udah deh, Charlie pasrah aja sama keputusan atasannya itu. Abis dari tempat kerjanya itu, Charlie langsung lampiasin emosinya dengan latihan adu tinju sama adeknya. Adeknya Charlie ini namanya Jack. Jack emang seorang petinju dan petarung. Charlie sering latihan sama Jack. Makanya Charlie yang seorang jurnalis tetap bisa punya ilmu bela diri yang oke. Abis latihan tinju, Jack ngasih tahu Charlie sesuatu. Jack nunjukin akta gedung punya orang tua mereka. Jack bilang kalau mau lunasin utang almarhumah ibunya, mereka harus bisa membalik namakan gedung tempat tinju itu jadi punya nama mereka. Tapi untuk balik nama akta gedung, mereka butuh tanda tangan pemilik gedung itu, yaitu ayah mereka sendiri. Nah, tapi kalau udah menyangkut soal ayah mereka, Charlie tuh udah langsung sebel banget. Charlie udah menganggap ayahnya sendiri itu udah meninggoy. Padahal sebenarnya ayah mereka itu lagi di penjara paling berbahaya di Myanmar. Karena ayah mereka tersandung kasus penyebaran obat terlarang di Myanmar pada 20 tahun lalu. Dan sekarang ayah mereka udah 20 tahun mendekap di dalam penjara. Charlie udah menganggap ayahnya itu orang yang buruk banget, gak sayang keluarga, dan gak akan berubah. Jadi dia gak mau berurusan sama ayahnya. Sedangkan Jack masih mau berurusan sama ayahnya nih, karena dia percaya ayahnya bisa berubah jadi lebih baik. Charlie sampai meyakinkan Jack kalau ayah mereka tuh bukan orang baik-baik, jadi gak usah berurusan. He's the guy who gets caught with drugs in a foreign country and abandons his family. People like that, they don't change, Jack. Narcissists never change. Tapi tiba-tiba Jack ngaku kalau sebenarnya dia udah beliin 2 tiket pesawat buat dia sama Charlie pergi ke Myanmar. Pas denger itu, jadinya mau gak mau Charlie gak bisa nolak nih. Dia terpaksa ikut ke Myanmar buat temenin Jack minta tanda tangan ayahnya. 2 hari kemudian, Charlie sama Jack berangkat ke Thailand, negara tetangga Myanmar. Jack yang udah mengatur keberangkatannya kayak begitu. Dan Charlie nitip kucing sama rumahnya diurus sementara sama Wells. Nanti Charlie bakal berkabar terus juga sama Wells soal rumah,
kucing, dan juga dia udah di mana keberadaannya nanti. Pas udah sampai di Thailand, Charlie sama Jack sempat mampir buat nikmatin makanan pinggir jalan. Karena Myanmar itu deketan sama Thailand, bisa perjalanan darat, jadi mereka agak santai nih. Gak lama kemudian mereka pakai kendaraan khas Thailand gitu buat ke Myanmar, ke penjara berat yang lagi mengurung ayah mereka. Mereka bersiap-siap banget nih buat berhadapan sama ayah mereka. Soalnya udah lama juga kan gak ketemu. Abis nyambung perjalanan pakai shuttle bus, akhirnya Charlie sama Jack sampai juga di penjara Kham Taut, penjara berat yang mengurung ayah mereka. Mereka deg-degan banget tuh mau masuk penjara itu, tapi mereka harus tetap hadepin. Gak lama kemudian ayah mereka udah ada di ruangan pertemuan dengan tamu nih. Ayah mereka itu namanya Max. Si ayah berasa canggung banget ngeliat dua anaknya alias Charlie sama Jack. Pas mulai ngobrol, si ayah nanya gimana kondisi tempat gym dan tinju punya dia. Jack ceritalah kalau selama ini dia yang urusin dan mengelola. Abis itu mereka ngomongin soal ibu mereka. Si ayah baru tahu kalau istrinya itu udah meninggoy. Tapi si ayah malah bilang kalau dia nggak terkejut istrinya meninggoy. Pas denger si ayah ngomong begitu, Charlie langsung sebel banget dan dia milih buat pergi nunggu di luar daripada ngeliat ayahnya. Abis itu Jack belak-belakan kalau dia pengen minta tanda tangan si ayah buat balik nama akta gedung tempat gym dan latihan tinju punya si ayah. Jack bilang balik namanya bebas atas nama Jack atau Charlie. Pas bilang begitu si ayah malah marah karena ngerasa Jack ke penjara bukan mau jenguk ayahnya, tapi cuma mau minta tanda tangan biar bisa balik nama akta gedung. My gym, Jack. You're gonna earn your business. Just like in the ring. I'm not just gonna give that to you. Di situ si ayah bener-bener menolak mentah-mentah keinginan Jack. Jadi Jack gak bisa dapat tanda tangannya si ayah tuh. Jack sampai shock ngeliat reaksi si ayah begitu. Tapi dia juga gak bisa berbuat apa-apa. Pas keluar penjara dengan muka murung, Jack langsung disamperin sama Charlie. Pas tahu kalau Jack gagal dan diusir sama si ayah, Charlie langsung peluk dan tenangin Jack. Charlie bilang si ayah emang bukan orang bener, jadi gak perlu dipikirin. Mending jalan-jalan di Thailand aja. Di sisi lain, pas si ayah masuk lagi ke dalam gedung penjara Kham Taut, ternyata di dalam penjara mematikan itu ada pertarungan bebas di atas ring. Dan ternyata juga di situ si ayah lagi jadi pelatih untuk orang yang bertarung di atas ring. Wah, emang si ayah juga punya sih kemampuan bertarung karena 20 tahun lalu dia pernah jadi pelatih buat Jack. Emang cukup beda di dalam penjara ini, ada pertarungan bebas. Karena sebenarnya orang yang masuk ke penjara Kham Taut itu susah banget buat bebas. Kalau mau bebas, salah satu jalurnya adalah dengan menjadi pemenang pertarungan di atas ring. Wah, gila juga kan di penjara. Beberapa menit setelah pertarungan, si ayah nggak sengaja mampir ke salah satu ruangan di penjara itu. Karena dia udah jadi narapidana senior juga kan di situ. Jadi udah akrab sama petugas lapas atau sipir bernama Pak Cetan. Di situ dia ngeliat ada dua cowok muda yang lagi berdiskusi sama Pak Cetan. Ternyata dua cowok muda itu adalah keponakannya Pak Cetan. Namanya Kukrit sama Satra. Di situ Pak Cetan bilang kalau dia berencana bikin show atau live streaming pertarungan di dalam penjara Kham Taut dan disiarkan secara berbayar di internet. Dan nanti itu bisa jadi ladang bisnis. Tapi Kukrit sama Satra melihat kalau pertarungan di dalam penjara itu belum menarik banget karena belum ada latar belakang orang-orang di situ yang menarik. Nah, Pak Cetan minta bantuan si ayah buat cari orang dari luar yang mau bertarung di atas ring sama orang-orang di penjara. Kalau si ayah bisa nemuin orang yang seru, si ayah bakal dibebasin dari penjara Kham Taut itu. Si ayah cuma bilang kalau dia belum tahu bisa apa kagak. Tapi Pak Cetan bilang dia percaya sama si ayah. Di sisi lain, besok paginya Charlie sama Jack lagi menikmati waktu bebas mereka di Thailand nih. Charlie manfaatin waktu juga buat video call sama Wells, karena dia pengen tahu gimana kabar kucing dan juga rumahnya. Wells bilang semuanya baik-baik aja, jadi Charlie tenang nih sekarang. Tapi tiba-tiba di situ ada pelayan yang datengin Jack dan bilang kalau Jack dapat telepon dari seseorang, yaitu si ayah. Katanya si ayah mau tanda tanganin dokumen balik nama asalkan Charlie mau ngobrol sama si ayah. Jadinya saat itu juga mereka berdua langsung berangkat lagi ke penjara Kham Taut di Myanmar. Mereka udah ngarep dan yakin banget nih si ayah nanti bakal dikasih tanda tangan. Tapi pas Charlie sama Jack naruh barang-barangnya buat diperiksa, kayak ada gerak-gerik yang mencurigakan gitu dari petugas lapas yang bekerja. Kayak mau ngelakuin sesuatu buat mencurangi Charlie sama Jack gitu. Dan ternyata bener aja dong, petugas lapas yang lagi ngecek tas Jack tiba-tiba
tiba-tiba teriak kalau di dalam tas Jack itu ada obat terlarang. Wah, Jack sama Charlie langsung shock dong, soalnya mereka ngerasa nggak bawa apa-apa, tapi kok malah dapet tuduhan. Saat itu juga Jack langsung disamperin dan dilawan sama petugas lapas. Lama-kelamaan si petugas lapas juga langsung main fisik. Jadinya Charlie sebagai kakak nggak terima dong, dia juga jadi lawan petugas lapas itu tuh. Karena saling lawan, jadinya petugas lapas lain pun ikutan ribut lah. Makin kacau dah situasi di situ. Tapi akhirnya Charlie sama Jack pingsan karena disetrum pakai alat setrum punya petugas lapas di situ. Duh, kok jadi begini ya? Pas bangun dari pingsan, Charlie langsung shock dan panik banget karena dia udah jadi tahanan di penjara Hakantaut itu. Dia bingung banget karena dia ngerasa nggak punya salah apa-apa. Dia juga nggak dikasih kesempatan buat ngomong atau membela diri. Charlie juga panik nyari-nyari di mana keberadaan Jack. Untungnya ternyata Jack langsung disatuin juga sama lapasnya Charlie. Mereka langsung pelukan dan lega banget tuh. Tapi ternyata semua ini adalah idenya si ayah. Si ayah yang dengan sukarela nyuruh petugas lapas buat masukin Charlie sama Jack sebagai orang asing yang bakal ngelawan petarung di penjara nanti dan dijadiin acara live streaming online. Gila banget kan si ayah ini, padahal Pak Cetan sama sekali nggak minta anaknya si ayah. Tapi Kukrit sama Satra bilang kalau anaknya si ayah itu cocok buat ikut jadi petarung di penjara. Di sisi lain, Charlie sama Jack lagi stres banget nih. Mereka kepikiran kenapa mereka sampai jadi harus kayak begini. Charlie langsung terpikir kalau semua ini adalah ulahnya si ayah. Charlie tahu betul si ayah emang bisa merusak suasana. Tapi si Jack malah belum percaya tuh. Pas lagi stres begitu, tiba-tiba datanglah Pak Cetan sama bawahan-bawahannya. Di situ Pak Cetan langsung memperkenalkan diri dan dia bilang kalau mau bebas dari penjara Hakantaut, Charlie sama Jack harus pilih jalur sendiri. Mau membusuk di dalam sel atau berjuang dan memenangkan pertarungan di atas ring. Charlie sama Jack bener-bener gak dikasih kesempatan untuk membela diri atau panggil pengacara karena mereka kan emang sengaja dijebak. Abis itu Jack langsung disuruh melihat-lihat dan kenalan sama napi-napi lain di lapas yang berandalan dan ngeri banget. Jack yang sendirian di situ awalnya cuma bisa celingak-celinguk, tapi untungnya ada satu orang napi yang bisa bahasa Inggris juga. Napi itu ajak Jack buat kenalan. Dia namanya Simon. Abis itu Simon langsung kenalin lingkungan lapas itu sama Jack. Sampai dikasih tahu kalau selama ini Simon gak pernah kelaparan di penjara karena bekerja buat tim petarung. Tapi tiba-tiba di situ Jack disamperin sama 3 orang komplotan. Di situ komplotan napi 3 orang itu bilang kalau mereka nyuruh Jack buat cari sebungkus rokok buat mereka setiap hari kalau mau aman di lapas itu. Wah, mentang-mentang baru masuk penjara terus langsung disuruh-suruh gitu. Jack nggak mau terima gitu aja dong. Jadi dia jawab deh dia nggak mau karena dia sendiri aja nggak merokok. Karena menolak, Jack langsung diajak ribut sama komplotan 3 orang napi itu. Tapi Jack gak takut. Dia berani menghadapi 3 orang napi itu. Dia ladenin dan dia lawan tuh satu persatu. Gila, masih anak baru tapi udah berani banget nih si Jack. Dan yang bikin gak nyangka, Jack bisa bikin 3 orang itu satu persatu jadi tepar. Gila, keren banget kan Jack ini. Abis berantem di situ, Jack langsung ditahan dan dibawa sama petugas lapas yang berjaga. Biar nggak makin gaduh suasananya, semua napi langsung terheran-heran melihat aksi Jack yang sejago itu. Di sisi lain, Charlie yang lagi kebingungan sama sistem di penjara Hakantaut itu, untungnya ditemenin sama satu cewek baik yang mau temenin Charlie. Cewek itu namanya Uma. Charlie diajak ambil makanan dan makan bareng tuh. Pas lagi antri buat mandi, Charlie sempat nanya-nanya soal ayahnya sendiri alias Max. Padahal dia udah tahu gimana tabiat si ayah. Tapi Charlie mau dapat validasi dari Uma tanpa ngasih tahu kalau dia adalah anaknya si ayah. Tapi pas lagi antri buat mandi itu, tiba-tiba Charlie digangguin sama 2 cewek jamet petarung di situ. Cuma karena Charlie orang Amerika, Uma udah bantu buat pisahin, tapi 2 cewek jamet itu tetap ngegangguin Charlie. Dan jadinya Charlie ladenin dah tuh mereka berdua. Saat itu juga Charlie langsung ribut sama 2 cewek jamet itu. Dan di situ Charlie agak kewalahan karena sebenarnya dia belum jago-jago banget, tapi tiba-tiba udah ditantang sama 2 orang. Walaupun hampir mau kalah, tapi untungnya keributan itu langsung dilerai sama petugas lapas yang ada di situ. Jadinya sekarang Charlie aman-aman aja nih, nggak sampai babak belur karena 2 cewek jamet itu. Malamnya Charlie sama Jack yang
yang selnya samping-sampingan sama-sama bingung harus berbuat apa lagi di dalam penjara Hakantaut itu dan mendapatkan hak mereka. Terus tiba-tiba saat itu si ayah datang dan berada di hadapan mereka berdua. Si ayah bilang kalau dia disuruh sama Pak Cetan buat ngobrol sama Charlie dan Jack. Tapi Charlie bilang dia nggak mau ngobrol sama si ayah, dia maunya ngobrol sama pengacara. Pas si ayah pergi lagi, Charlie langsung emosi banget. Dia benci kenapa si ayah ngelakuin ini semua, kenapa menjebak mereka. Dan saat itu juga si Jack baru sadar kelakuan dan sifat asli si ayah kayak gimana. Jack nyesel banget gak percaya sama Charlie dari awal. Mereka berdua terus bertanya-tanya sebenarnya apa yang dipengen sama si ayah dan pihak lapas atau Pak Cetan. They need us for something. I don't know what, but they do. Besok paginya pas lagi sarapan, Charlie sama Jack disamperin sama si ayah. Dan di situ si ayah langsung belak-belakan bilang kalau dia bisa keluarin mereka dari penjara Hakantaut. Charlie sama Jack pun udah gak mau basa-basi. Mereka langsung ngomong kalau mereka mau bertarung asalkan dapat hak istimewa kayak petarung lainnya, kayak sel pribadi, makanan enak, dan lain-lain. Si ayah langsung setuju sama mereka. Maybe you should get 2 cartons of cigarettes. I can do that. Training starts right now. Wah, bener-bener udah gak mau banyak basa-basi nih mereka. Besok paginya Charlie sama Jack bener-bener udah tergabung dan bersatu sama tim petarung. Mereka lagi latihan fisik nih karena udah jadi bagian dari tim petarung. Di sisi lain, Wells sebagai rekan kerja Charlie lagi nanya atasannya Charlie tuh buat tahu kabar Charlie. Soalnya seharusnya Charlie udah balik dari beberapa hari lalu, tapi sekarang belum ada kabar. Pas denger itu, atasannya Charlie juga bilang kalau dia nggak tahu. Jadi dia saranin Wells buat ngecek langsung Charlie ke lokasi di Thailand. Karena Wells taunya Charlie di Thailand kan tuh. Besoknya si ayah bilang ke Charlie sama Jack kalau mereka bakal melakukan pertarungan pertama mereka sebelum masuk ke kejuaraan. Jack bakal ngelawan Lek di pertarungan pertama, sedangkan Charlie bakal ngelawan Netra. That much closer, fighting for the championship. And if we lose, losing is never an option. Jack. Di sisi lain, Wells lagi telepon manajemen hotel di Thailand tempat Charlie nginep. Tapi pas telepon, untungnya pihak manajemen hotel bilang kondisi sejujurnya kalau Charlie barang-barangnya masih ada, tapi nggak balik-balik ke kamar. Wells langsung curiga banget nih, takut terjadi apa-apa sama Charlie. Di sisi lain, sekarang pertarungan antara Jack sama napi bernama Lek udah dimulai nih. Dan di pertarungan ini, walaupun Jack orang baru, cuma dia bener-bener berani melawan Lek. Bahkan Jack berhasil bikin Lek kewalahan. Jack nyerang Lek mulu. Di pertarungan itu, Jack didampingin sama si ayah. Jack saat bertarung udah nggak peduli lagi hubungannya sama si ayah gimana. Tujuan dia saat itu cuma pengen menang dan menyelesaikan pertarungan. Sampai-sampai akhirnya saat itu Jack berhasil memenangkan pertarungan. Jack berhasil menjadi pemenang dan lanjut ke kejuaraan. Gila, Jack si anak baru langsung mode sangar gini nih di depan semua napi dan petugas lapas. Gokil banget kan? Abis itu, rekaman video pertarungan Jack sama Lek langsung diedit buat dijadiin tontonan berbayar yang bisa menghasilkan uang. Ini bener-bener Jack cuma dimanfaatin doang kan sama mereka. Gak lama setelah itu, giliran Charlie nih yang bertarung melawan napi bernama Netra. Sebelum bertarung, Charlie bener-bener kelihatan deg-degan banget. Dia gugup dan gemeteran. Tapi untungnya pendamping Charlie bisa bantu Charlie buat bersikap lebih tenang dan bisa mengontrol diri. Dan pas bertarung, ternyata Charlie kelihatan kewalahan. Dia berusaha keras buat menyanggupi diri melawan musuhnya itu. Charlie sampai ngos-ngosan banget. Tapi untungnya setelah jatuh bangun dan berkali-kali mencoba, akhirnya Charlie bisa ngebantai Netra dan jadi pemenang di pertarungan pertama itu. Charlie berhasil lanjut ke kejuaraan. Dia sendiri juga nggak nyangka bisa berhasil memenangkan pertarungan itu. Gokil juga nih si Charlie. Dan tayangan itu pun bener-bener ditonton sama banyak banget orang. Rame banget yang suka sama tayangan itu. Besoknya, Jack sama Charlie dipuji-puji sama si ayah karena mereka bertarung dengan bagus dan berhasil menang. Saat itu juga, si ayah langsung bilang mereka harus kerja sama dengan si ayah. Karena si ayah tahu jalan keluar dan strategi yang bagus. So if you two would just trust me. Just trust me. Mike and Charlie. Please. Tapi kalau Charlie ogah dengerin percaya, apalagi mengandalkan si ayah.
Kebencian dia nggak bisa berkurang buat si ayah. Gak lama setelah itu, Jake sama Charlie langsung berlatih keras. Tujuan mereka cuma pengen memenangkan pertarungan dan mereka bisa bebas dari penjara Hakantaut itu. Mereka berusaha keras supaya nggak akan kalah lawan siapapun di pertarungan kejuaraan nanti. 5 hari kemudian, di sisi lain, Wells baru sampai Thailand dan nginep di hotel yang sempat diinapkan juga sama Charlie dan Jack. Wells sewa kamar selama 7 hari buat mencari kejelasan dan keberadaan Charlie. Sementara itu, Charlie sama Jack sama-sama masih fokus latihan nih. Mereka harus bersiap menghadapi pertarungan kejuaraan yang udah di depan mata. Di sisi lain, Wells yang lagi mencari-cari Charlie sekarang udah berada di penjara Hakantaut nih. Dia pengen tanya-tanya petugas lapas. Nggak pakai lama, Wells langsung tanya ke petugas lapas yang bekerja. Dan pas ditunjukin foto Charlie sama Jack, petugas lapas itu bohong. Dia bilangnya nggak tahu di mana mereka. Wells malah disuruh buat surat perjanjian bertamu dulu untuk sementara waktu. Karena bingung mau tanya siapa lagi, jadinya Wells mau coba tanya biksu yang baru keluar dari bagian penjara Hakantaut itu. Wells samperin lah biksu itu. Pas nanya ke biksu itu soal Charlie sama Jack, biksu itu jawab jujur. Katanya yang dia tahu Charlie sama Jack ditangkap karena mengedarkan obat terlarang. Wells langsung bingung kan, karena dia tahu persis kalau Jack tuh nggak pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang apapun, apalagi menyebarkan. Wells jadi makin curiga ada sesuatu tuh. Di sisi lain, salah satu petugas lapas ada yang laporan tuh ke Pak Cetan kalau temannya Charlie ada yang datang dan nyariin. Saat itu juga Pak Cetan langsung memerintah kalau penjara Hakantaut nggak boleh kedatangan tamu siapapun untuk sementara waktu. Di sisi lain lagi, Wells mulai lapor ke polisi nih soal Charlie. Wells ngerasa Charlie sama Jack dijebak dan dijeblosin ke penjara, tapi tentu prosesnya nggak gampang. Wells harus tahu langkah-langkah yang dia ambil. Sementara itu, Pak Cetan sama si ayah lagi diskusi nih gimana kelanjutan rencana mereka. Karena mereka takut Wells bikin kacau rencana mereka. Tapi kata si ayah, lanjut atau nggak lanjut, resikonya sama aja. Jadi, mending dilanjutin aja pertarungannya. Apalagi udah banyak pelanggan atau subscriber dari tayangan mereka dan mereka bakal dapat banyak duit. Gak lama kemudian mereka bener-bener bakal mulai menyiarkan tayangan pertarungan Charlie dan juga Jack nih. Mereka bakal dapat banyak uang dari situ. Wah, bakal gila banget gak sih ini? Gak lama setelah itu pertarungan resmi dimulai. Sekarang ronde pertama Charlie melawan napi bernama Jija. Nih si Jija sangar juga nih. Tapi Charlie berusaha buat terus berani dan melawan Jija. Charlie kelihatan berambisi banget buat menang. Charlie gak mau kalah. Di babak pertama ini, Charlie udah mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan dia hanya bisa mengimbangi Jija aja, belum bisa menaklukkan. Sebelum lanjut ronde kedua, Charlie sempat lihat si ayah dan dikasih semangat dulu tuh sama si ayah. Gak tahu Charlie peduli atau enggak. Yang dia pengen cuma memenangkan pertarungan dan keluar dari penjara. Di ronde kedua ini sebenarnya Charlie udah semangat banget. Tapi ternyata energi dia gak sekuat semangatnya. Sedangkan lawannya Charlie masih berstamina. Duh, bisa-bisa kebantai kan tuh. Dan bener aja dong, Charlie yang udah lemes langsung tepar karena serangan terakhir dari Jija. Lawannya dia, Charlie langsung pingsan di tempat dan menyatakan kalah. Duh, gimana ini ya? Di sisi lain, Wells yang lagi makan malam di pinggir jalan tiba-tiba nggak sengaja denger iklan di gadget orang lain yang nyebut nama Charlie sama Jack. Di situ Wells langsung tertarik buat lihat iklannya dan pas dia lihat, itu adalah iklan tayangan pertarungan berbayar. Wells langsung kaget banget. Dia mulai memikirkan aksi dia selanjutnya harus ngapain nih. Di sisi lain, Jack yang bakal bertarung disamperin sama si ayah nih. Dan Jack melampiaskan emosinya ke si ayah. Jack udah sadar sepenuhnya kalau si ayah emang bukan orang yang bener. Gak lama kemudian ronde pertama pertarungan Jack melawan napi bernama Lam pun dimulai. Di sini dua-duanya sama-sama sangar dan jago nih. Jack emang udah terlatih dan jago bertarung, tapi Lam juga nggak kalah jago. Mereka kelihatan kayak seimbang di ronde pertama ini, sama-sama saling nyerang. Tapi sayangnya di ronde kedua ini, Jack mulai kewalahan bertarung sama Lam. Jack mulai sering kena serang mulu dan dia mulai luka-luka. Makin lama Jack makin gak sanggup ngelawan Lam. Dan akhirnya Jack bener-bener kalah ngelawan Lam. Dia udah gak berkutik lagi dan bahkan pingsan. Jack ataupun Charlie gak berhasil menang pertarungan di penjara itu. Besoknya di luar penjara Hakantaut udah ada Wells lagi nih yang sekarang lagi melakukan siaran langsung di media buat menunjukkan penjara Hakantaut. Wells mau mencoba mencari tahu sekaligus menyebarkan langsung apa yang terjadi tentang Charlie sama Jack. Sementara itu, Jack sama Charlie malah lagi dibawa masuk secara paksa ke dalam ruangan eksekusi hukuman metong. Gila banget kan? Mereka mau dihukum metong dong.
Jack sama Charlie bener-bener nggak bisa berkutik. Charlie sama Jack bener-bener udah dimasukin ke dalam peti dan bakal segera dieksekusi hukuman metong. Duh, gimana ini ya? Kacau banget kan? Tapi untungnya di waktu yang bersamaan banyak polisi juga datang buat menggeledah penjara Hakantout itu. Para petugas lapas langsung pada panik tuh. Tapi ternyata sebenarnya biksu penjara Hakantout itu nggak mengeksekusi Charlie sama Jack. Ternyata si biksu malah bantuin mereka. Soalnya si biksu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Gila, nggak nyangka banget kan? Sementara itu Pak Cetan udah ditahan sama polisi tuh. Dan dia juga nggak bisa berkutik sama sergapan polisi. Gak lama kemudian si biksu bilang kalau dia tahu mana yang bener juga berkat teman mereka, yaitu si Wells. Wah, emang berkat Wells juga nih semua jadi aman. Tapi yang bikin shock lagi, ternyata semua ini juga berkat bantuan si ayah. Jadi si ayah diam-diam cerita kejadian yang sebenarnya sama si biksu. Dan biksu bersedia buat menolong. Bukan cuma itu, si ayah juga nitip surat cinta dan tanda tangan balik nama akta gedung buat Charlie sama Jack. Saat itu juga Charlie sama Jack langsung lega dan seneng banget. Sementara itu, si ayah yang masih mendekam di penjara jadi merasa senang bisa membantu anaknya sendiri, alias Charlie sama Jack. Di balik semua pertarungan brutal dan kehidupan keras di balik jeruji besi, film ini sebenarnya menyampaikan pesan bahwa kebebasan adalah sesuatu yang seringkali baru kita hargai ketika kehilangannya. Charlie dan Jack mengajarkan bahwa dalam situasi seburuk apapun, harapan tidak boleh hilang. Selama masih ada keberanian untuk bertahan dan seseorang yang mau berjuang bersama kita, selalu ada kesempatan untuk menemukan jalan keluar. Film ini juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal siapa yang paling hebat bertarung, tetapi siapa yang mampu tetap berdiri, menjaga prinsip, dan tidak kehilangan kemanusiaannya meski berada di lingkungan yang penuh kekerasan. Pada akhirnya, film The Lockdown bukan sekedar film aksi berlatar penjara. Film ini adalah cerita tentang keluarga, kepercayaan, dan perjuangan melawan sistem yang tidak adil. Bahwa sekeras apapun dunia mencoba menjatuhkan, selalu ada pilihan untuk terus bangkit dan tidak menyerah. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Lockdown? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.